Channel HR komplit sungguh mempesona. Oke, selamat malam Bung. Racun kotak lagi nih ya. Flashlight U7 atau U7 dengan maksimum 1100 lumens. Ini senter multifungsi lagi guys dari Borowit ya. Saya belum bosan dengan yang kecil ini ya, EV10 nih, tapi sudah ada yang baru lagi nih. Dia lebih besar tentunya. Fiturnya juga lebih banyak Bung. Oke, untuk kotaknya seperti ini nih ya. Ini spesifikasi singkat yang terdapat dalam produk. Kawan-kawan bisa screenshot bila perlu ya. Oke. Kita sodot mak jelep. Oke, di sini ada user manualnya. Sertifikasinya juga lengkap ini Bung. Jadi produknya terpercaya lah ya. Senter-senter seperti ini guys, bisa kawan-kawan beli di toko Pradipta Piranti ya. Kalau di Tokopedia itu namanya PP Megastore. Nah, kalau di Shopee Pradipta Piranti guys. Atau cek link yang ada di deskripsi ya. Di situ senter-senter yang ya bisa dibilang langka gitu ya. Itu biasanya ada di situ ya. Ada duluan gitu guys. Oke, seperti ini untuk buku manualnya. Ini petunjuk penggunaan, keterangan lumens, dan juga durasinya. Dari setiap tingkat kecerahan itu dijelaskan guys. Nah ini dia waktunya ya. Ada USB Type-C dikasih untuk ngecas. Dan di sini ada USB Type-C lagi guys. Wah, jangan-jangan ini bisa untuk power bank ya. Langsung bangunkan. Ayo bangun. Iya. Lah ini ada mudah ya. Nah seperti ini. Oke. Untuk kotaknya ya berjenis premium guys. Sponsnya ini spons padat gitu ya. Jadi packing nyaman itu perlu diperhatikan. Nah, kita perhatikan bentuknya, desainnya seperti ini ya. Kotak ya, simple dia. Di sini ada port USB Type-C untuk mengecas ya. Oke ya, seperti ini. Ini ada sertifikasi CE dan logo untuk tidak dibuang di sampah gitu ya. Ya maksudnya kalau sewaktu-waktu rusak gitu guys, jangan asal buang gitu ya. Karena mengandung baterai lithium di dalamnya ini ya. Yang mana ini dia baterainya 2400 mAh ya. Bagian samping polos, tapi di sini ada baut L ya, ini baut asli. Bagian depannya ya atau mukanya ini guys, ada tulisannya hot. Ada 3 tombol untuk masing-masing fungsi penyalaan. Ada logo Borowit U7. Bagian sini polos dan ada bautnya lagi. Jadi bautnya ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Dan untuk pewarnaannya dia seperti matte gitu ya, tapi agak glossy. Enak sekali dipegang guys. Pas banget di tangan ya kotaknya ini. Kemudian ini Bung, bagian belakangnya polos ya, namun ada magnetnya. Oke, kuat sekali guys ya. Ya. Lalu bagian atasnya ini guys ya. Apa ini ya? Ya tentunya adalah sorot utamanya. Ini lensanya atau kacanya ini guys, semacam sudah di coating juga ya. Jadi lebih tahan gores. Bagus sekali, kinclong. Lalu untuk reflektornya, dia orange peel ya, tapi tidak terlalu kasar ya. Smooth tapi ada kasarnya seperti itu ya. Lalu ini guys, semacam sensor LiDAR ya. Ini adalah UV guys, UV light. Dan mengenai UV light atau sinar ultraviolet itu ada tingkatannya, nm-nya itulah saya kurang paham juga. Ya kita contohkan aja untuk cek uang nanti ya. Tapi sebenarnya yang namanya UV ini itu fungsinya banyak guys. Tidak hanya untuk cek uang saja. Dan langsung saja Bung, kita operasikan ini ya. Caranya gimana nih? Mudah sekali ternyata karena ada buku manualnya kan. Nah ini ada lampu guys, lampu entah SMD atau COB ya, soalnya dikasih tutup putih ya sebagai diffuser ini guys ya. Nah kuningnya ini untuk penerangan nih. Kalau bawahnya ini ada ya, ini lampu RGB-nya ya. Jadi komplit lah ini. Kita mulai di sorot utamanya, ini kita tekan sekali di semua tombol guys. Tekan sekali di semua tombol itu untuk ngecek baterai ya. Nah ini baterainya indikator ada 4 strip. Ini masih penuh guys. Lalu untuk menyalakannya, semua tombolnya ini sama yaitu tekan tahan. Kita mulai di sorotnya ini ya. Tekan tahan. Teng ya. Seperti ini menyala Bung. Senterku menyala Bung ya. Bentuk sorotannya seperti ini guys ya. Oke, mantap lah ini. Kemudian klik lagi, dia merubah kecerahannya gitu ya. Redup. Klik lagi, redup lagi. Klik lagi, redup lagi. Ini bisa redup seperti ini guys. Ini mantap sih, ini berguna ya untuk merangsang jarak dekat untuk melihat detail-detail ya, seperti itulah pokoknya. Atau untuk baca-baca gitu ya. Klik lagi. Ini paling terangnya ya. Bukan paling terang, ini high-nya. Paling terangnya klik 2 kali guys. Tek. Nah, ini turbonya ya. Nah, di sini tangan anget, udah anget jarak segini ya. Oke, mantap. Seperti ini untuk mematikan, tekan tahan. Oke. Oh ya Bung, ada yang terlewati ini ya, yaitu strobonya ada ternyata di sini ya, di tombol utamanya. Kita klik 3 kali, 1, 2, 3 seperti ini. Ini SOS ya. Kalau mau strobo klik sekali. Nah, jadi SOS dan strobonya ada guys ya. Sadis ini ya.
Sekarang UV-nya ini ya, tengah-tengah juga Bung ya. Nah ini sudah menyala nih. Nah tangan saya seperti ini guys, ya. Meskipun tidak terlalu kelihatan ya, di tangan kerasa ini, angkat-angkat gimana gitu ya. Dan ini ada tingkat kecerahannya juga nih. Klik lagi, nah ini paling redupnya, ini lebih redup lagi nih, ya. Klik lagi, wah ini terang, klik lagi redup, klik lagi terang. Oh ya, ada dua kecerahan nih untuk UV-nya. Kita coba yang redup aja ya. Nah ini redupnya. Kita cek duit nih guys ya. Ini di meja terang banget soalnya. Coba saya matikan lampunya. Nah seperti ini udah agak gelap. Seret, seret ya. Tembus guys ya. Mantap banget nih. Ini yang terangnya seperti ini ya. Ini yang redupnya. Oke mantap lah. Itu untuk UV-nya. Untuk matikan tekan tahan juga. Kemudian untuk yang ini, klik 2 kali Bung. Oh, duh silau banget. Ini untuk RGB-nya yang menyala yang bagian bawah ya. Klik lagi untuk mengganti warna. Kalau yang ini bukan ultraviolet guys, ini ungu biasa gitu ya. Nah, seperti ungu gitu. Klik lagi merah ya, klik lagi hijau. Ini biru. Ini merah kedip-kedip, berguna ini untuk lampu lalu lintas ya. Klik lagi seperti ini. Keren Bung. Oh, ini berubah-ubah guys. Ya. Secara langsung ini tidak lap-lap-lap gitu guys. Saya lihat di layar HP kok lap-lap, aslinya tenang ini ya cahayanya ya. Tapi dia berubah-ubah seperti ini. Keren Bung ya. Nah seperti itu untuk warna-warna RGB-nya. Kita tekan tahan, matikan. Oke, sekarang tekan tahan biasa. Nah ini dia untuk penerangan guys. Sebentar guys, ini yang saya sorotin pakai UV tadi agak linu-linu gini ya sekarang ya. Apakah ada efek ya untuk sinar UV? Saya belum browsing ya, atau belum belajar mengenai hal tersebut ya. Oke. Jadi ya mantap lah ini Bung. Untuk UV-nya jangan disorot-sorotin di kulit ya. Oke, kita lanjut di lampu sampingnya Bung. Klik lagi redup ya, kuning redup, klik lagi putih. Mungkin ini 6500 Kelvin gitu ya, putih agak kebiruan. Klik lagi putih redup ya. Ini kuning dan putih menyala. Ya, syahdu ini enak guys. Apalagi ini kuning banget, tidak terlalu kuning sih ya, kuning natural gitu ya ini, seperti lampu bolam mobil itu ya, atau lampu motor. Sip, langsung kita tes di luar Bung. Sebentar, ini fungsi powerbank-nya kok lupa nggak dicoba, ini udah mau keluar aja. Oke, coba ngecas Borwit. Kalau senter ini bisa, berarti untuk ngecas HP bisa guys. Mantap sekali, bisa Bung untuk ngecas ya. Ini Borwit EV10. Kalau sedang ngecas tampilannya keren banget Bung. Ini kalau sedang dicas tampilannya ya seperti kalau udah penuh, 4 indikatornya ini nyala semua. Itu berarti udah penuh guys, tidak ada yang kedip-kedip gitu ya. Oke lah mantap. Oke Bung, ini saya di belakang rumah ya. Biasanya saya di sini sering bermain tembak-tembakan ya, pakai peluru seperti ini ya. Saya mau cari peluru-peluru yang sudah tertembakkan ya. Kalau masih bagus ya bisa dipakai lagi gitu Bung. Nah ini contohnya pakai lampu utamanya atau lampu biasanya ya. Nanti kita coba pakai UV guys. Sebentar, kalau di belakang rumah turbonya seperti apa nih ya. Titik biar nah seperti ini Bung ya. Mantap. Oke, terang ini. Oke, terang. Sekarang di sini guys sebenarnya banyak. Mana nih peluru-peluru saya? Ada berapa? Nah, kalau dipakai senter seperti ini ketahuan itu ada satu ya. Ini bukan, itu ada 2. Oke, sekarang kita pakai UV. Kita matikan lampunya ini guys. UV-nya nyalakan. Nah itu guys, banyak banget ya, itu menyala semua, itu peluru-peluru itu guys. Apa itu guys? Nah itu adalah handuk tangan ya. Nah itu yang di botol. Terang banget ya. Nah, itu guys, jadi tinggal mudah seperti bintang-bintang, tinggal ambil-ambil aja ya. Ini kalau ada pula yang menggunakannya untuk lihat-lihat serangga. Kaget guys. Gerak sendiri itu. Nah itu apa guys, menyala warnanya oranye itu. Coba saya nyalakan untuk senternya. Oh ya memang plastik, serpihan plastik oranye guys. Oke lanjut tadi sampai mana tadi? Oh ya UV-nya ya untuk serangga-serangga seperti kalajengking seperti itu ya bisa menyala juga guys pakai UV. Oke Bung, kita lihat sinarnya untuk sorot utamanya ya. Seperti ini ya. Ini high-nya langsung aja di turbo ya, klik 2 kali. Nah ini, jadi high ke turbo ini selisihnya tidak banyak ya segini, tapi ya udah terang bro ya. Untuk high seperti ini,
kemudian medium ya, medium, kemudian ini low ya, atau yang paling redupnya Bung ya. Coba di bawah, nah sudah cukup terang banget ini ya. Kemudian nah ini yang paling redupnya maksudnya ya. Yang tadi masih terang lah ya, cocok untuk ya baca-baca atau untuk kerja-kerja gitu ya, apalagi ada magnetnya kan mantap sekali itu. Oh ya, untuk lampunya ini bisa dinyalakan secara bersamaan ya dari ketiga-tiganya. Contohnya saya hidupkan UV-nya. Nah, ini UV-nya menyala, Bung. Nah, kita perhatikan di sana kelihatan putih-putih ya, karena UV-nya menyala. Oke, seperti ini. Dinyalakan yang sampingnya juga bisa ini, tahan. Jadi semuanya menyala, UV, sorot utama maupun lampu floodnya yang samping ya. Sorotnya turbo. Wah, guys, seperti ini. Ini floodnya. Jadi kalau Anda khawatir di bawah ada apa gitu ya, sorotin aja ya. Dan floodnya juga menyebar seperti ini, mantap. Nyalakan juga UV-nya kalau perlu ya. Tapi kalau turbo seperti ini UV-nya tidak terlalu nampak, Bung. Ini UV-nya juga menyala ini. Saya matikan aja. Banyak semut. Banyak semut di sini ternyata. Kita pindah aja, Bung. Dan ternyata ini bermemori juga, Bung, ternyata ya. Ini tadi sebelum saya matikan, saya nyalakan di mode redupnya. Saya nyalakan kembali. Oh, tidak. Begini, maksudnya bermemori pada saat tidak lama gitu ya. Contohnya, ya ini aja ya. Tingkat kecerahan yang ini. Kita matikan, tekan tahan ya. Tekan tahan lagi, hidupkan. Nah, memorinya seperti itu, guys. Tapi kalau udah lama dimatikan, ini dia memorinya akan hilang ya. Sekarang untuk floodnya, Bung. Floodnya tekan tahan, pure. Nah, ini floodnya, guys, di outdoor ini ya, bukan di dalam ruangan. Kalau di dalam ruangan seperti ini udah beneran, Bung. Sorotannya aja udah sampai tembok-tembok itu ya. Itu jauhnya ya lebih dari 10 meter, guys. Ini yang kuningnya. Kemudian ini kuning redup. Dan ini putih ya, putih. Kemudian putih redup ya. Kemudian ini putih dan kuning menyala bersamaan ya. Oke, klik 2 kali. Dia akan di mode RGB. Nah, seperti tadi, kalau udah masuk di RGB, kita klik sekali aja untuk merubah warna-warnanya ya, atau mode-modenya seperti ini. Kita tempelin di besi yang silinder, guys, bukan besi rata, tapi ya meskipun silinder tidak rata, tetap menempel karena memang kuat dia untuk daya tarik magnetnya ini ya. Ini magnet yang digunakan magnet bagus, guys, ini ya. Ya, multifungsi banget lah ini. Multifungsi, Bung. Bisa untuk power bank segala macam. UV. Oke, sekarang kita tes turbonya. Instant turbo bisa diklik 2 kali ya. Tek tek pure. Nah, kita tunggu sampai 1 menit apakah dia step down gitu dalam waktu 1 menit, guys. Dan lihat di sungai yang biasanya ini tidak ketar-ketir ya. Ini cukup terang lah ini. Udah terang. Bagian bawah-bawah dekat benderang, Bung ya. Agak sana rimbunan ya, juga sampailah tronya sampai rimbunan jati itu ya sekitar 30 meteran, guys, untuk cahaya menyebar sorotnya ya. Itu bisa sampai sana sudah bagus ya. Nah, ini setengah menit, guys. Setengah menit belum step down, dan kita coba lihat di sisi sini. Wah, ini mantap nih. Sebentar lagi sepertinya bening dan siap untuk nyuluh lagi, guys. Ya, mungkin kalau ada kawan-kawan yang mau menyuluh lagi ya bersama saya. Nah, ini udah 1 menitan. Belum, guys. 1 menit. Nah, ini sudah 1 menitan. Coba ya di posisi seperti ini. Saya matikan. Tekan tahan. Aduh, keliru tombol, guys. Tekan tahan. Kemudian turbo lagi. Nah, cahayanya ya agak terang dikit ini, berarti tadi step down sedikit, Bung ya. Untuk senternya sendiri dipegang seperti ini, turbo berlama-lama juga tidak terlalu panas. Ini hangat-hangat normal biasa gitu ya. Ya, jadi seperti itu, Bung, untuk ulasan Borwitt U7 ini ya, yang mana multifungsi, kotak simple gitu ya. Kelebihan dari baterai tanam ya simple, cocok untuk EDC, guys. Kita tak perlu bingung lagi cari-cari baterai apa yang cocok gitu ya. Dan semua fitur maupun fungsi yang sudah kita bahas tadi tentunya ini worth it untuk digunakan sebagai center EDC atau everyday carry atau bawaan harian. Baik, sekian itu saja. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Langsung turbo hasil lawin, guys. Jos.
Gelap malam begitu